lain, mari kita berdiri sama-sama. Silakan. Berdiri mulai. Terima kasih kepada anak Pipit sudah mungkin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang selanjutnya seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran siswa dulu. Nah, sebelum Bapak absen di sini, mari kita sama-sama melihat di bawah meja, di bawah kursi, kanan kiri meja, ada yang kiranya ada kotor tidak? Semua? Yakin? Tadi pagi sudah dipiketin? Sudah disapu? Bersih semua? Nyaman ya kelasnya ya? Baik, terima kasih. Nah, jadi usahakan sebelum kita mulai pelajaran, kelas itu sudah harus dalam keadaan bersih dan nyaman, biar kita belajarnya juga nyaman, enak gitu. Paham ya? Nah, baik. Untuk yang selanjutnya di sini Bapak akan mengabsen murid-murid kelas 5. Seperti biasa, yang pertama Priscilia Fitri Azhara, Hasna Nadifa Hamzah, Laila Putri Fabianti, Rizky Amelia, Lutfi Fazlun Nazwa, Muhammad Zakian Muzib, Abdul Hanif, Nazril Ilham, Wisnu Ahmad Maslihan. Oh, sakit ya? Oh ya, Bapak. Nadifa Belian Al Bayaki, Rizky Aditya. Oh, yang tadi sakit ya? Ya, kita doa sama-sama semoga anak Wisnu sama anak Rizky diberikan kesehatan, cepat sembuh dari penyakitnya, ya. Karena di sini musim hujan, jadi intinya jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Paham ya? Baik, untuk yang selanjutnya seperti biasa di sini Bapak akan mengingat pelajaran minggu lalu, ya. Pelajaran minggu lalu yang mana pelajaran minggu lalu itu menjelaskan berkaitan dengan perilaku terpuji Asmaul Husna. Nah, sebelum Bapak jelaskan sedikit terkait dengan Asmaul Husna, masih ingat apa itu Asmaul Husna? Masih. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Nggak dengar?
benar? Nama-nama baik Allah. Yakin? Yakin. Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik Allah ataupun nama-nama baik Allah, itu boleh ya. Terus kemudian jumlahnya ada berapa? 99. 90? Yakin? Yakin. Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik Allah dan berjumlah 99. Jadi masih ingat semua ya? Masih, alhamdulillah. Jadi pelajaran minggu lalu itu berkaitan dengan Asmaul Husna. Terus yang kemudian Bapak di sini akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran pada hari ini ataupun tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Nah, ini adalah tugas tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, terkait dengan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Ya, bagus. Nah, terus yang selanjutnya di sini kita memasuki yang namanya pertanyaan tematik. Pak, apa itu pertanyaan tematik, Pak? Ada berapa? Di sini ada 2. Yang pertama, tahukah kalian bagaimana cara menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya? Nah, yang membeda-bedakan apa? Tidak membeda-bedakan. Iya, boleh, bagus. Nah, terus kemudian yang kedua, tahukah kalian ayat Al-Quran yang berhubungan dengan indahnya saling menghargai? Iya. Jadi pertanyaan tematik itu ada 2 yang sudah Bapak jelaskan tadi. Terus kemudian di sini kita lanjut terkait dengan Bapak akan menampilkan ataupun menayangkan sebuah video terkait dengan pembelajaran. Nah, jadi nanti tugas kalian cukup melihat, kemudian menonton, terus kemudian memahami apa yang ada di video di sini. Paham ya? Baik, mari kita sama-sama lihat videonya. Dilihat. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai, dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya saling menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah, Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Saling menghargai harus ada di dalam diri manusia, apalagi sebagai anak muslim. Bagaimana kita melakukannya? Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Di Indonesia banyak sekali keragaman, antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama, yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
toleransi terhadap orang yang sedang berpendapat. Yang kedua, mampu menerima keputusan bersama secara ikhlas. Yang ketiga, menjalankan hasil pertukaran pendapat dengan baik. Dalam hal ini, sejalan dengan firman Allah, Quran Surat Asy-Syura ayat 38, kita diberi penjelasan tentang bagaimana memutuskan suatu perkara, yaitu dengan bermusyawarah. Nah, baik, itu tadi sebuah video terkait dengan pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, terus untuk yang selanjutnya, timbullah pertanyaan setelah menonton video tadi, pengetahuan apa yang kalian dapatkan setelah melihat video tadi yang sudah Bapak tayangkan? Nah, terkait apakah terkait dengan indahnya saling menghargai, terus kemudian Pak ada gambar-gambar ini itu dan lain sebagainya, terus kemudian manfaatnya apa dan lain sebagainya. Nah, semua tadi ada di dalam video. Baik. Terus kemudian menghargai perbedaan suku dan budaya itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama, menganggap satu suku dan lainnya sama tanpa membeda-bedakan. Sama sudah dijawab tadi Nak Nazril, benar, tidak membeda-bedakan agama lain. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang kedua, bersedia menolong antar sesama tanpa melihat perbedaan yang ada. Misalkan menolong anak perempuan sedang mengangkat berat misalkan buku yang berat, terus kemudian dari Nak Nazril ditolong mengangkat. Nah, itu boleh, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, tidak merasa kebudayaan lebih tinggi dibanding dengan kebudayaan lain. Jadi seperti itu terkait dengan suku dan budaya. Nah, di sini yang berkaitan dengan suku dan budaya itu terdapat di Quran surat Al-Hujurat ayat berapa? 13. Baik. Sebelum Bapak jelaskan lagi, mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dimulai dengan membaca Bismillah. Ya, bagus. Nah, ayat ini Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan terkait dengan menghargai perbedaan suku dan budaya. Bagus. Nah, terus yang selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain bagaimana caranya? Nah, menghargai keyakinan orang lain itu caranya yang pertama, dapat berteman tanpa membeda-bedakan agama yang dianut. Contoh ya, ini misalkan contoh Nak Nazril agamanya Islam misalkan, terus kemudian Nak Jaki agamanya Buddha misalkan, wah Kristen aja. Nah, terus kemudian Nak Nazril sama Nak Zaki ini berteman baik. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan dapat berteman tanpa membedakan agama yang dianut. Bagus. Yang kedua, tidak mengganggu perayaan agama umat lain. Contoh, misalkan agama Kristen itu kan Natal ya. Terus kemudian agama Islam Fitri. Nah, jadi intinya tidak saling mengganggu. Misalkan, agamanya kaya ngono, lebarannya kaya ngono lah. Nah,
jangan seperti itu, tidak boleh ya. Jadi intinya saling menghargai. Jadi seperti itu. Yang ketiga, mampu menjaga diri untuk tidak menjelek-jelekan kepercayaan orang lain. Jadi ketiga ini tadi adalah menghargai keyakinan orang lain. Baik. Nah, ini adalah Quran yang berkaitan dengan menghargai keyakinan orang lain adalah Quran surat Al-An'am ayat 108. Baik. Bapak, mari kita baca bersama-sama, dimulai dengan baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwa bighairi ilm. Kadzalika zayyana li ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya, bagus sekali suaranya, tasbihnya sudah pas. Ini adalah Quran surat Al-An'am yang berkaitan dengan menghargai keyakinan orang lain. Baik. Terus, yang selanjutnya, menghargai pendapat orang lain itu bagaimana caranya? Yang pertama, menghindari sikap diskriminasi terhadap orang yang sedang berpendapat. Misalkan nih, Zaki sedang berpendapat, terus kemudian Nak Nazir, apa itu pendapatnya seperti itu? Tidak boleh. Jadi intinya saling menghargai pendapatnya orang lain ataupun pendapatnya Nak Zaki. Nah, yang kedua, mampu menerima keputusan secara ikhlas. Misalkan nih pendapatnya Nak Nazril kemudian disetujui semua, terus kemudian pendapatnya Nak Zaki tidak disetujui. Nah, maka dari itu Nak Zaki harus ikhlas dengan pendapatnya Nak Nazril yang sudah disepakati, ya. Yang ketiga, menjalankan hasil pertukaran pendapat dengan baik. Pendapatnya Nak Nazril kemudian bertukar pendapat dengan Nak Zaki. Jadi saling bertukar pendapat. Yang selanjutnya di sini adalah Quran surat Asy-Syura ayat 38 ini menjelaskan terkait dengan menghargai pendapat orang lain. Baik, mari bersama-sama kita membaca Quran surat Asy-Syura ayat 38 dimulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina astajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, bagus sekali. Ini adalah Quran surat Asy-Syura ayat 38 menjelaskan tentang menghargai pendapat orang lain. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya di sini kita memasuki metode pembelajaran yang mana metode pembelajaran pada pagi hari ini yaitu terkait dengan DBL. Nah, apa itu DBL? DBL itu adalah diferensiasi based learning. Nah, itu adalah metode pembelajaran berbasis proses pada minat siswa. Nah, minatnya itu apa? Nanti habis ini Bapak akan bagikan selembaran kertas. Nanti kalian menuliskan minatnya. Minat saya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa menuliskan minat kalian di sini. Nah, terus kemudian kalau sudah selesai nanti Bapak ambil lagi selembaran kertasnya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham di sini Bapak akan bagikan selembaran kertasnya. Silakan untuk anak-anak keluarkan alat tulisnya, ya. Alat tulisnya untuk menulis di selembaran kertas ini terkait dengan minat kalian itu apa gitu ya.
selanjutnya tadi di sini Bapak sudah sudah membagikan selembaran kertas. Nah, tugas kalian yaitu menuliskan minat kalian di dalam kertas yang sudah Bapak bagikan tadi. Paham ya? Silakan ditulis. Sudah semua? Sudah? Nah, kalaupun sudah, kertasnya silakan dikumpul di pinggirnya, dikumpul di pinggir biar nanti Bapak ambilnya enak ya, dikumpul di pinggir. Ya. Sudah ya? Ya, ya bagus. Tulisannya bagus sekali ini. Baik, di sini Bapak akan melihat hasil tulisan kalian terkait dengan minat belajar kalian itu apa. Nah, ternyata di sini banyak yang berkaitan dengan public speaking dan membaca. Oh iya, bagus, tulisannya bagus sekali ini. Nah, setelah Bapak lihat-lihat, setelah Bapak baca di sini, Bapak temukan tugas minat belajar kalian yaitu terkait dengan public speaking dan membaca. Nah, terus untuk yang selanjutnya di sini Bapak punya tugas. Nah, di sini nanti Bapak akan bagikan menjadi 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini nanti Bapak akan sisihkan. Jadi jadikan 2 kelompok yang mana satu kelompok itu terkait dengan minat public speaking, terus kemudian kelompok yang kedua yaitu terkait dengan membaca. Nah, di situ adalah satu kelompok, terus kemudian satu kelompoknya lagi. Nah, itu karena di sini siswanya ada 10, akan Bapak bagikan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok minatnya public speaking, kemudian kelompok 2 terkait dengan membaca. Baik anak-anak sekalian, yang selanjutnya di sini sudah terbagi menjadi 2 kelompok, yang mana kelompok 1 itu tugasnya nanti terkait dengan minat baca kalian tadi yang sudah kalian tulis, yaitu membuat bacaan berupa mading. Nah, mading itu. Terus kemudian kelompok 2 yaitu terkait dengan speaking, yaitu membuat bahan presentasi yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada bahan terkait dengan yang pertama, kelompok 1 Bapak bagikan sebuah karton, terus kemudian kelompok 2 kertas kosong. Nanti silakan kalian tuliskan minat baca terkait dengan mading, terus kemudian kelompok 2 terkait dengan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas. Jadi seperti itu ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kelompok 1 membuat minat baca yang berkaitan dengan mading, kemudian kelompok 2 presentasi materinya yang berkaitan dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik anak-anak, sudah terbagi 2 kelompok tadi ya. Ini bahannya sudah siap. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah mulai mengerjakan, kelompok 2 sudah mulai mengerjakan. Ya, bagus.
Bagaimana dengan tugasnya anak? Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Ya, bagus sekali. Nah, yang selanjutnya yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi bahwasanya Bapak di sini ada dua kelompok. Satu kelompok jika sudah nanti silakan maju mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, silakan untuk nomor 1 maju mempresentasikan hasil tugasnya. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya di sini Bapak akan membagikan LKPD dan dikerjakan masing-masing, bukan per kelompok ya, masing-masing. Di sini kan siswanya ada 10, jadi semua kebagian LKPD masing-masing dikerjakan setiap siswa masing-masing ya. Paham ya? Ya, bagus. 1. Ini bersihkan ya, bersihkan. Bersihkan. Oke. Baik anak-anak sekalian, untuk yang selanjutnya di sini Bapak akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini yang sudah Bapak jelaskan dari awal sampai hari ini. Di sini Bapak akan menyimpulkan ada 3. Yang pertama, menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi persatuan dan kesatuan itu harus ditanamkan, harus ditumbuhkan di dalam hati kita, gitu ya. Terus kemudian yang kedua apa? Mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, bagus, harmonis. Nah, jadi antar sesama itu kita harus harmonis. Antar tetangga, antar teman, antar saudara, antar dan siapapun kita harus hidup harmonis. Ya, bagus. Yang ketiga, mempererat hubungan dengan sesama, baik itu sama teman, baik itu sesama saudara, baik sesama lingkungan dan siapapun kita harus saling berhubungan erat. Jadi seperti itu. Nah, ini terkait dengan kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini. Nah, terus kemudian kita di sini sudah memasuki merefleksi terkait dengan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Kira-kira senang apa tidak? Senang. Senang apa tidak? Senang. Senang apa tidak? Senang. Ya, bagus sekali. Yang kedua, apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Nah, pembelajaran hari ini yaitu terkait dengan indahnya saling menghargai. Nah, baik. Terus untuk pembelajaran minggu depan di sini Bapak hanya sedikit menunjukkan atau melihat terkait dengan pembelajaran minggu depan, yaitu terkait dengan manusia sebagai khalifah. Nah, manusia sebagai apa? Khalifah. Pelajaran minggu depan. Nah, jadi tugas anak-anak itu di rumah membaca